orang mati disantet. Emang ada Pak orang mati disantet? Jadi begini, mati dan hidup kita ini kan di tangan Tuhan. Napas di tangan Tuhan. Jadi hari mati semua itu Tuhan yang sudah atur, ya. Entah matinya cara bagaimana, itu ada dalam skenario Allah yang tersembunyi, ya. Bahkan saya pernah sampaikan tentang meninggalnya si Saul, si Yudas, itu kan memang ditetapkan semua itu, ya. Yudas itu Tuhan sampai bilang pasti akan binasa, kan begitu. Dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang orang percaya seperti Petrus, ya kan? Petrus juga, dia kan Tuhan bilang nanti kamu akan diikat orang, dan itu bicara tentang kematiannya. Dan kita tahu dalam sejarah itu Petrus meninggal karena disalib, ya, dan salibnya salib terbalik. Dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 21, setelah Tuhan tanya dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan beri tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, 18, 19, ayat 15, 16, 17. Kemudian lanjut di ayatnya yang ke 18, ya. Tuhan bilang begini khusus untuk Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Untuk apa Tuhan ngomong ini? Ikat apa segala macam, ayat 19. Dan hal ini dikatakannya, Yesus sampaikan ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara lihat di sini, ya. Dan di sini Petrus akhirnya percaya. Kemarin Tuhan bilang menyangkal aku, dia tidak percaya. Sekarang lebih berat, kau akan mati. Mati memuliakan aku, mati diikat. Dan betul, Petrus menurut sejarah mati diikat, salib terbalik di Roma. Begitu kan? Nah, jadi ternyata kematian orang ini sudah Tuhan atur semua. Saya tambah lagi dengan ayat yang lain yang akan membantu dalam surat, tunggu saya cek dulu ya. Surat Ibrani, ya. Surat Ibrani ayat 36 lah, pasal 11 ayat 36. Ini tentang orang-orang yang ditentukan meninggal juga, ngeri-ngeri sih sebenarnya. Tapi saya harus baca buat Anda. Ibrani 11 ayat 36. Ini tentang orang percaya, ya. Mulai dari ayat 34 deh kalau boleh deh. Aduh, 33 sudah, 33 saya sebut garis besarnya. Ya, mulut singa itu Daniel, memadamkan api yang dahsyat itu Sadrak, Mesak, Abednego, dan seterusnya dan seterusnya. 36 saya baca. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Yesaya itu menurut tradisi Yahudi mati digergaji, putus oleh Manasye, ya. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, ya. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Ini pahlawan iman semua nih. Dan kulit kambing. Ya, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ya, dunia ini tidak layak bagi mereka. Dikatakan mereka mengembara di gunung dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di ayatnya yang 34 itu memadamkan api yang dahsyat. Mereka yang telah luput dari mata pedang telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan seterusnya. Jadi ada yang ditentukan mati dengan pedang, ada juga yang luput dari pedang. Ya itu suka-suka Tuhan lah. Makanya Yohanes, penulis surat Yohanes itu, dia menurut tradisi pernah mau digoreng hidup-hidup di Pulau Patmos itu, di kuali besar, tapi tidak terbakar sedikit pun. Dan akhirnya dia meninggal tanpa masalah apa-apa sampai usia tua di Efesus. Jadi suka-suka Tuhan. Begitu kekasih Allah. Nah, berkaitan dengan orang mati suanggi pun, bayangkan kalau anak-anak Tuhan saja logikanya, ya. Anak-anak Tuhan, Tuhan atur begini, apalagi kalau orang yang tidak bertobat. Kenapa saya tahu-tahu omong bilang tidak bertobat? Karena kalau memang suanggi bisa tembus. Suanggi bisa tembus, tapi kita tahu suanggi hanya tembus kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Suanggi itu dia pakai kuasa gelap dan lain sebagainya akan tembus
Setan bisa masuk, bahkan orang kerasukan setan pun. Setan bisa masuk kalau dia mengaku Kristen. Kristen omong kosong. Kristen ada Roh Kudus, setan baru lihat ada Roh Kudus di situ. Setan tidak mungkin masuk. Saya bandingkan dengan data berikut ya. Dalam Matius itu ya, Matius pasal 12, ayatnya yang ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi setan bisa ada dalam manusia. Saudara harus ingat ini ya, setan itu suka tipu seolah-olah dia ada di pohon besar, di kuburan, di rumah kosong ya. Kayak judul-judul film ya, beranak di kuburan, beranak di pohon. Kau tidak ada rumah sakit lagi. Ya. Film setan itu saya suka anjurkan anak-anak, jangan anak muda kau nonton film setan. Ada lagi yang ajak saya, Pak, kita nonton film setan. Ngeri sekali. Saya bilang, kau ini jangan omong ngeri. Hidup saya ini cukup ngeri. Ya. Hidup saya ini sudah sangat seram. Utang banyak dulu, sengsara. Pencuri masa keluar tahanan, disiksa sana-sini. Kau ajar tentang kengerian. Hidup saya sangat ngeri. Buat apa nonton film ngeri? Ada film lucu kan lebih enak. Film ngeri lah, setan, kuntilanak, si botak berambut gondrong, apa segala macam. Judul-judul yang tidak masuk akal ya. Nah, setan suka alihkan perhatian kita, bilang dia tinggal di luar-luar, omong kosong, dia tuh target manusia. Tapi puji Tuhan dalam cerita ini, dalam teks yang Yesus angkat ini, perumpamaan ini, orangnya dilepaskan entah melalui doa atau sesuatu yang lain ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Nah, setan kembali lihat kosong. Kalau kosong dia masuk lagi. Tapi kalau ada Roh Kudus tidak mungkin dia masuk dong. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara catat ini. Anda yang katanya mau bertobat, tidak bertobat. Ya sudah didoakan menangis, lalu kumat lagi. Kau akan lebih jahat. Ya. Termasuk yang sudah janji, beta ada sakit-sakit. Oh, mau bertobat, Pak. Kau tidak bertobat. Kau bilang mau lepas mabuk, rokok, tapi kau ulang lagi. Beta sayang lu. Beta hanya omong sah. Subahnya yang begitu, yang berikut tidak pakai lagi. Video call pun tidak dapat lagi. Baru mau miss call saya mati. Jadilah baik. Ini beta omong. Beta, Pak mengancam sekali. Oh harus. Orang kayak kau kalau tidak diancam. Kau pikir nanti aman-aman. Terlalu menginjak-injak kasih karunia. Baca itu Galatia 6 ayat 7. Allah itu tidak, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kau enak-enak saja. Sebentar janji kumat lagi. Sembuh kumat lagi, kumat lagi. Jangan begitu dong. Kalau Allah kasih kesempatan, maksimalkan hidupmu bagi dia. Hidup sudah sementara. Tidak tahu bisa kasih habis ini 2025 atau tidak. Ini kalender bisa habis atau tidak. Kau tidak tahu. Kepala angin lagi. Ayolah bertobat. Ya kan? Bertobat datang pada Tuhan. Nah jadi kalau Anda bilang, ada orang suanggi, ya berarti harus dicurigai yang kena suanggi. Andai kata betul, ya suanggi itu hanya masuk kepada Kristen palsu atau orang tidak ada Roh Kudus dan bisa mati. Anggap aja itu bentuk penghukuman Allah. Karena Anda baca 1 Samuel 16 ayat 13 dan 14, khusus ayat 14, dia bilang roh Tuhan mundur dari Saul, lalu dia diganggu oleh roh jahat yang datang dari Tuhan. Artinya Allah bisa menghukum orang pakai roh jahat. Bisa. Siapa? Bagi mereka yang tidak andalkan Allah, bagi mereka yang tidak bertobat, bagi mereka yang tidak lahir baru, mereka yang tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus, suanggi tembus. Nah, jadi kalau Anda tanya itu jawabannya. Tapi apa benar kerabat Anda yang meninggal itu bukan orang percaya? Berarti bukan hanya suanggi yang kita kasihanin, masuk neraka tuh. Nah, ini saya harus jawab. Tapi kalau ternyata dia orang percaya, Anda yakin dia orang percaya, berarti tuduhan Anda yang salah. Dia bukan karena suang gitu. Apalagi kalau sudah periksa dokter segala macam jelas hasil diagnosanya. Oh ini. Ya sudah, tak usah cari kambing hitam. Lalu yang berikut. Andai kata memang suanggi. Solusinya apa? Cari orang pintar kayak itu. Solusi paling bodoh yang saya pernah dengar. Setan itu tidak bisa lawan setan. Mereka bakawan. Mereka bikin bodoh kita. Setan itu lawannya Tuhan dan anak-anaknya. Yaitu kita.
Maka yang betul, kalau andai kata ada suanggi sihir, ya, Anda harus cari Tuhan. Begitu, Anda harus cari Tuhan. Anda harus cari Tuhan, bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu jawaban saya ya. Tuhan berkati. Terima kasih.